Halo sahabat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-229. Gimana nih puasanya? Gak berasa ya udah hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sambil ngabuburit nunggu buka, saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Sekarang kita akan bahas mengenai anggur, karena kini budidaya anggur di Indonesia sedang naik daun nih, terutama di generasi muda. Salah satu kisah inspiratif datang dari Muhammad Dafa Bagaskara. Beliau adalah petani milenial yang mengelola kebun anggur di Bandung. Ternyata Mas Dafa ini belajar budidaya anggur dari nol hingga kini bisa produksi panen sampai bertonton. Bagaimana kisahnya dari awal mula terjun tani sampai anggurnya bisa jadi incaran banyak orang? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber, Mas Dafa Bagaskara. Halo Mas. Oke, halo. Halo, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai nih Mas, boleh dong Mas perkenalan singkat, Mas ini siapa, petani apa, supaya sahabat mutiara lainnya pada Eh, tahu, pada kenal. oke, oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Bagaskara. Di sini sebagai petani anggur, eh, kebun saya, kebun anggur Virisco, itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Nanti bisa dicek juga di sosial medianya itu kebun anggur Virisco. Sudah kebunnya sendiri sebenarnya baru berdiri itu di 2023 sih. Pembangunan awal di 2022 gitu. Mungkin awalnya gitu dulu aja. Oh ya, oke. Oke, oke. Salam kenal ya Hmm. Mas. Ya. Nah, langsung aja nih. Boleh nggak Mas diceritain awal mula Mas bisa terjun ke pertanian tuh gimana ceritanya? Soalnya yang saya dengar tadi Mas Eh, tuh jurusannya itu bukan dari pertanian ya, tapi dari jurusan lain. iya, oke. Jadi sebenarnya cerita, mungkin ini cerita singkatnya gitu. Sejarah dari kebunnya itu sendiri. Kebun ini sebenarnya kebun punya keluarga. Jadi dulunya itu adalah kebun buah tin. Kebun buah tin sudah berjalan itu dari 2019, 2019 sampai pada akhirnya di 2021 itu kita menemui banyak hambatan lah. Jadi buah tin itu marketnya itu kalau di Indonesia sulit dan mungkin di perawatannya ya, maintenance-nya itu agak cukup berat lah bagi kami gitu. Sebenarnya saya sendiri ingin apa ya istilahnya ingin membantu lah, ingin membantu keluarga, ingin membantu kebun itu di pada saat buah tin itu. Tapi saya sendiri kan basicnya itu bukan pertanian dan mungkin bisa dibilang saya sama lah sama anak-anak muda pada umumnya zaman sekarang ini yang mungkin apa sih ngapain gitu. Pertanian itu ya saya sangat tidak tertarik lah dengan dunia pertanian pada saat itu, tapi keinginan saya itu yang utama pertama kali itu saya ingin membantu keluarga saya, ingin membantu kebun ini karena ya sangat sayang lah gitu kalau misalnya produktivitas dari buah tin itu terus menurun, marketnya juga terus menurun dan eh, mungkin kebun ini, lahan ini harus kembali produktif gitu. Pada akhirnya ya saya diperkenalkan lah. Saya dan keluarga diperkenalkan dengan kalau bisa dibilang ini ahlinya anggur di Bandung itu namanya Om Tosan Aji. Jadi mungkin kalau untuk para petani anggur atau penggiat anggur di seluruh Indonesia sudah tahu Om Tosan Aji ini siapa. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Jadi saya ini bertemu dengan beliau ini sebelum adanya Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Nah, bertemulah saya dipertemukan dengan Om Tosan Aji. Terus ketika itu kita ngobrol-ngobrol lah. Mungkin Om Tosan Aji ini pada saat itu apa ya istilahnya mungkin nge-brainwash saya lah, nge-brainwash gimana caranya.
saya bisa tertarik gitu ke anggur karena pada saat itu first impression saya waktu itu ketemunya di kebun beliau, ada di sekitar Panyilekan. Itu buahnya itu lagi bagus-bagus di sana. Eh, dari daunnya yang benar-benar hijau gitu, kinclong buahnya, kinclong banget. Di situ ya saya mulai mikir, oh ini mungkin jadi apa ya? Komoditi yang mungkin bisa menjadi pengganti dari buah tin gitu. Karena sudah terlihat lah gitu. First impression saya ketemu ke sana juga perawatannya sangat baik gitu. Dan setelah ditanya ini umurnya juga bukan umur pohon yang masih muda gitu pada saat ke sana. Dan di sana kita ngobrol-ngobrol lah dengan Om Tosanaji ini, prospeknya seperti apa, perkembangannya itu seperti apa. Pada saat itu memang eh, buah anggur ini atau anggur ini memang populernya itu pada saat eh, COVID sebenarnya. Jadi perkembangan anggur dari saat COVID sampai sekarang ini benar-benar eh, menanjak lah gitu. Jadi Om Tosan ini menceritakan lah kalau prospek anggur ini memang sangat besar gitu. Karena hmm, kalau kita bisa lihat gitu, anggur table grape atau anggur konsumsi yang biasa kita konsumsi di pasar atau di supermarket atau di pinggir-pinggir jalan itu masih 100% impor gitu. Jadi kalau misalnya kita nih punya apa ya kebun buah anggur itu kan sebenarnya prospeknya sangat besar gitu. Dan pada saat itu ya hal pertama yang saya apa ya saya mulai tertarik gitu dengan dunia pertanian utamanya anggur itu ya dari prospek itu gitu. Karena mungkin bisa dilihat anggur ini marketnya itu kan ya kita nggak usah cari lagi gitu. Kita nggak usah cari lagi karena siapa sih yang nggak kenal anggur gitu. Dan di sini kan sebenarnya usaha kita itu sebenarnya lebih ke berbudidayanya aja gitu. Bagaimana cara berbudidaya yang baik gitu dari anggur ini. Karena eh, setelah obrolan dengan Om Tosanaji itu saya ya ngobrol juga dengan keluarga dan saya juga berpikir gitu. Anggur ini nantinya kalau misalnya udah panen dikemanain atau seperti apa. Karena Om Tosanaji juga bilang gitu bahwa batangnya ini bisa dimanfaatkan, terus daunnya apalagi bisa dijadikan keripik lah. Terus buahnya itu sendiri kita tahu ada table grape, ada wine grape gitu. Dan itu sebenarnya ada kismis grape juga. Itu sebenarnya apa ya? Dari anggur ini saya bisa lihat lah masih banyak yang bisa dieksplor gitu untuk di Indonesia dikembangkan benar-benar benar-benar pada saat itu mungkin sudah banyak petani anggur sudah banyak gitu penggiat-penggiat anggur di seluruh Indonesia. Tapi saya lebih melihat di situ peluangnya untuk kita eksplor. Eksplornya itu dari berbagai macam sisi bisnis lah. Misalkan kita bisa manfaatkan tadi dari buahnya, dari daunnya, dari mungkin batangnya, masih banyak gitu. Dan karena anggur ini sudah populer, kita memasarkannya juga lebih enak gitu. Jadi mungkin pertama kalinya tertarik itu di situ dan setelah itu oke lah Om Tosan Aji ini punya apa ya? Punya satu syarat itu pada saat itu untuk apa ya mencabut semua di sini ada sekitar ratusan pohon buah tin dicabut semua dan pada saat itu ayah saya langsung apa ya langsung setuju lah tanpa babi bu mungkin sudah pusing juga ya beliau dengan buah tin ini dan ya tanpa babi bu langsung dicabut. Om Tosan Aji juga kaget mungkin karena ya ini investasinya sudah sangat besar gitu kenapa berani mencabut gitu. Saat itu ya saya juga tanyalah dengan ke Om Tosanaji kenapa harus dicabut karena di buah tin ini di pohon buah tin ini itu sudah banyak penggerek batangnya. Jadi kalau misalnya kita mau menanam anggur, kita mau merehab kebunnya, kita harus merehab dulu tanahnya atau medianya gitu. Jadi setelah itu kami rehab dulu di selama kurang lebih 1 bulan si medianya itu tanahnya itu kita rehab didiamkan dulu. eh
dibersihkan dari penggerek batang dan setelah itu baru kita pembangunan awal gitu. Jadi sebenarnya pada saat saat rehab dan proses pembangunan itu saya seperti dimentori lah oleh Om Tosan Aji ini, diajak keliling-keliling komunitas-komunitas anggur yang ada di Jawa Barat, dan di situ mungkin ketertarikan saya kepada dunia pertanian utamanya anggur ini semakin apa ya, semakin timbul lah gitu, karena saya melihat di anggur ini mungkin namanya kenapa asosiasi penggiat anggur bukan petani anggur, karena saya lihat sendiri kebanyakan petani anggur itu sekarang basicnya itu nggak ada yang dari pertanian gitu. Iya minim lah dari pertanian. Banyaknya itu dari hobis gitu. Jadi makanya mungkin dikasih namanya penggiat anggur, dan dari situ juga saya melihat passionnya orang-orang ini, para penggiat anggur ini sangat besar gitu. Makanya pada saat ngobrol kopdar lah gitu ya, keliling-keliling komunitas, ya saya melihat ketertarikannya dari obrolan para penggiat itu. Ya saya mungkin hanya diam gitu, hanya diam di situ mendengarkan, tapi saya melihat lah passion mereka ini memang sangat besar gitu, sangat besar, dan iya kenapa enggak gitu, saya juga bisa seperti itu gitu. Bahkan saya sendiri dengan adanya Om Tosan Aji ini sebenarnya kan, walaupun saya baru mulai gitu, saya bukan apa ya, bisa dibilang kalau di dunia pertanian saya anak kemarin sore lah gitu ya, baru gitu, baru belajar dari nol. Tapi saya punya apa ya, tujuan itu gimana caranya kebun ini dengan adanya Om Tosan Aji sebagai ahli dan sekarang juga ada Om Agus sebagai praktisi kebun, itu ilmu-ilmu di dunia anggur ini kita harus share gitu ke masyarakat. Dan walaupun saya bukan basicnya dari pertanian, tapi saya ingin memfasilitasi lah bagi masyarakat atau seluruh penggiat anggur atau petani yang baru itu belajar anggur itu bisa loh di kebun anggur Virisco seperti itu. Jadi mungkin salah satu motivasi saya untuk belajar berbudidaya anggur itu salah satunya itu sih. Jadi karena si anggur ini sedang apa ya, sedang berkembang gitu, berkembangnya juga begitu pesat pada saat itu. Jadi saya sebenarnya ingin sharing ilmu lah, lebih tepatnya seperti itu untuk masyarakat, biar iya nantinya Indonesia juga selaras dengan program pemerintah kedepannya bisa swasembada anggur gitu. Seperti itu sih. Oke, oke. Jadi ini dari awal mau beralih ke komunitas baru tuh langsung anggur dan terjun langsung tuh. Nggak ada kayak lihat-lihat komunitas lain. Enggak sih, karena mungkin karena keunikannya itu sendiri gitu. Karena kan kayak daunnya aja bisa dijadiin keripik lah seperti itu. Jadi eh, semua bagian dari si pohon anggur ini sebenarnya sangat bermanfaat, dan ya ketertarikannya di situ sih untuk mengedukasi masyarakat. Utamanya sebenarnya kan anggur itu anggur lokal, apalagi paradigma masyarakat kan anggurnya itu kecil terus kecut dan nggak bisa dinikmati gitu. Jadi ya kita sih di sini sebenarnya lebih ingin mengedukasi itu, mengubah paradigma masyarakat lah. Kalau misalnya anggur itu sekarang utamanya anggur konsumsi atau table grape itu tidak seperti yang masyarakat pikirkan, kecut, kecil, dan mungkin tidak bisa dikonsumsi. Tapi kita ingin paradigma masyarakat itu terhadap anggur sekarang udah benar-benar eh, besar buahnya, terus pasti manis, ada yang crunchy, ada yang juicy. Itu eh, kita berharapnya seperti itu, gitu. Nah, untuk sekarang di kebunnya tuh tanamnya varietas apa nih? Pasti banyak ya nih varietas anggur yang ditanam. Kalau varietas sebenarnya di sini pada awalnya itu ada 300 ya, ada tiga Ya. ratus varietas, tapi kita sebenarnya kan nggak mau juga gitu ya, karena kita di sini juga tujuannya untuk mengedukasi, jadi kita benar-benar validasi dulu lah. Di sini ada validitas dulu setiap pohonnya. Berarti kalau yang misalnya munculnya karakteristiknya beda dari yang dibilang itu,
berarti ya udah itu gugur gitu. Dan sekarang ini yang bertahan itu ada 100, sekitar 150 varietas. 150 varietas, tapi yang dikembangkan di sini itu yang dibuahkan ada sekitar 15 varietas. 15 varietas dengan 4 varietas yang kita daftarkan menjadi anggur lokal atas nama Jawa Barat seperti itu. Oh, jadi di antara 15 itu 4 yang diambil untuk Jawa Barat. Iya, iya, Oh, betul. iya. Nah, yang 15 itu tuh macamnya ada anggur hijau dan anggur ungu, anggur merah gitu tuh campur-campur semua gitu ya? Iya, di situ yang 15 itu ada sebenarnya macam-macam, ada Hmm. yang mungkin dari bentuknya itu ada yang bulat atau bulat agak lonjong, ada yang benar-benar lonjong atau benar-benar kayak linglong finger atau Portugis Dream itu kayak pisang gitu. Jadi mungkin kita juga menyeleksi sebenarnya mana aja nih varietas-varietas yang benar-benar bisa berkembang di kebun kami gitu sih. Oh, iya. Tapi kalau dari segi perawatan, anggur yang tadi kan banyak nih macamnya. Perawatannya tuh Hmm. sama atau beda-beda ya? Sebenarnya sih kita juga salah satu apa ya, salah satu indikator yang kita seleksi gitu dari varietas-varietas ini tuh yang perawatannya nggak terlalu ribet juga sebenarnya, karena banyak juga varietas-varietas anggur itu yang mungkin apa ya, bisa dibilang ribet dari si perawatannya atau mungkin lama tumbuhnya. Jadi mungkin tunggu si pohonnya itu tua itu baru dia bisa berbuah kayak gitu-gitu ya. Kita seleksi dulu dan alhamdulillahnya yang 15 ini bisa dibilang sih perawatannya lebih mudah lah gitu daripada yang lainnya. Jadi kita eh, pilih 15 ini karena itu sih sebenarnya. Perawatannya memang relatif lebih mudah lah. Oh iya, tapi kalau dari pasarnya emang ngincernya di kebanyakan ngincernya di 15 varietas itu. Banyak yang maunya gitu loh. Hmm. Yang utamanya sebenarnya dari perawatan dulu. Hmm. Jadi kita juga milih nih. Jadi kayak yang tadi saya bilang kan ada yang karakteristiknya ini ada yang crunchy, ada yang Iya. benar-benar juicy. Nah, itu kita pilih tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari marketnya sendiri Hmm. yang penting itu ada yang bermacam-macam warna dan bermacam-macam karakteristiknya tadi. Ada yang crunchy, ada yang juicy, ada yang mungkin apa bentuknya berbeda. Jadi sebenarnya balik lagi karena kita judulnya ini mengedukasi ya. Jadi Hmm. kita juga mengedukasi pengunjung nih kalau Hmm. misalnya eh, varietas-varietas ini tuh memang semuanya emang rata-rata manis gitu, sudah pasti manis. Cuman ya ini balik lagi ke selera gitu. Seleranya seperti apa? Setelah itu ya kita juga lihat gitu. Kita lihat memang 15 varietas ini yang banyak pengunjung minati seperti itu. Jadi ya udahlah kita apa ya, kita patenkan sajalah di 15 varietas ini yang benar-benar kita buahkan di kebun anggur Verisco seperti itu. Oh, iya. Kalau misalnya di sana tuh kebun anggurnya tuh hidroponik atau bukan ya? Bukan sih. Oh, bukan. Dari Mm-mm. perawatannya gimana nih? Boleh di-share kah? Dari awal Oke. tanam sampai bisa panen Mm-mm. nih. Jangka waktunya berapa lama? Kalau jangka waktunya sebenarnya kalau di eh, kita rata-rata, karena kan kalau di kebun kami ini sebenarnya eh, relatif lebih lama dari masa pertumbuhan dan pembuahan karena kita di tempat yang dingin, kita di 1000 mdpl dan anggur itu sebenarnya idealnya itu di sekitar 500 sampai 700 mdpl. Jadi semakin rendah itu sebenarnya semakin cepat. Jadi kalau di sini dari perawatannya kita pemupukan itu seminggu sekali. Di situ biasanya itu kita cari amannya itu pembuahan pertama itu di 1 tahun. Kita ambil rata-rata. Tapi kalau di sini ya bisa 1 tahun, bisa mungkin kalau misalnya musim kemaraunya itu lebih panjang gitu.
itu bisa di 9 bulan sebenarnya bisa gitu. Jadi anggapannya itu dari kita beli bibit sekitar 60 cm, 60 cm itu di mungkin di 6 bulan kita pertumbuhan, terus di 3 bulan selanjutnya itu pembuahan. Jadi mungkin perawatannya itu di pertumbuhan ya. Memang kalau untuk pupuk sendiri memang dari masa pertumbuhan itu seminggu sekali gitu. Kita rutin seminggu sekali dan penyemprotan hama penyakitnya juga kita untuk antisipasi itu di seminggu sekali juga. Karena kalau misalnya udah terserang itu biasa perawatannya lebih ekstra lagi. Jadi kita lebih baik mencegah untuk mengobatinya itu, makanya kita di 1 minggu sekali untuk pengobat apa namanya insek dan fungisida seperti itu. Untuk pupuknya memang seminggu sekali. Jadi di misal katakanlah di 6 bulan itu, terus setelah itu kita pruning. Setelah pertumbuhan itu kita pruning. Pruningnya itu sebenarnya beda-beda ya. Setiap varietas itu caranya itu cara pruningnya sama, cuman apa ya percabangan dan sebagainya itu beda-beda, mau long atau medium gitu, pemangkasannya itu beda-beda. Jadi setelah itu baru kita eh, pembuahan. Di pembuahan itu di macam-macam juga pembuahan, gimana varietasnya. Jadi varietasnya itu ada yang 30 hari pematangannya, eh, ada yang sorry, ada yang 3 bulan maksudnya, 90 hari, ada yang 100 hari, ada yang 110 dan sebagainya macam-macam. Dan itu balik lagi gimana lingkungan. Jadi kalau misalnya di kebun anggur Virisco ini karena 1000 mdpl, kita harus sabar. Jadi kalau yang misal dibilangnya itu varietas A ini berbuahnya itu di pematangan buahnya itu di 90 hari. Kalau misalnya di sini kita bisa lebih lama 1 bulan gitu. Jadi yang asalnya 3 bulan jadi 4 bulan. Tapi kalau yang di dataran rendah itu biasa per 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi di pembuahan pun sama, perawatannya seperti itu. Pemupukan itu seminggu sekali sama. Tapi untuk perawatan buah, untuk perawatan buah sendiri itu ada penjarangan buah beberapa kali, 3 sampai 4 kali, atau mungkin itu macam-macam sih kalau teknik dari penjarangan buah gimana perawatnya. Lalu untuk penyemprotan, penyemprotan fungi dan insektisida itu biasa kami stop di 1 bulan atau lebih sebelum pematangan buah. Jadi sebelum buahnya itu matang, itu kita stop stop Kenapa tuh? fungi dan insektisida karena mungkin mungkin ngedengar lah yang sempat viral yang ada residu dari bahan-bahan kimia seperti itu. Mhm. Nah, itu kita stop untuk meminimalisir adanya hal itu gitu. Jadi kita stop karena memang dianjurannya juga dianjurkan memang dari sebulan sebelum panen itu kita harus stop gitu. Harus stop pestisida dan bahan kimia sebagainya. Dan kita di sini memang 1 bulan atau lebih itu kita memang stop. Setelah itu si buah itu kita biasa di sini dibungkus, dibungkus pakai plastik atau di kami ini ada pakai seperti lampion lah. Seperti lampion itu untuk hama sebenarnya, untuk menghindari dari hama. Karena di sini banyaknya itu hamanya itu seperti tupai atau kelelawar. Biasanya malam-malam itu kalau misalnya kita nggak tutup itu tiba-tiba habis saja kayak gitu. Jadi eh, kita apa ya menghindari hal itu. Di samping tadi kita stop apa namanya stop penyemprotan, kita langsung tutup oleh plastik atau lampion yang kami buat seperti itu. Jadi nantinya Hmm. juga pas pengunjung atau kita mau mencicipi langsung si buahnya itu aman, tidak ada residu dari bahan kimia. Karena ini SOP ini sebenarnya udah dijalankan di asosiasi, sudah dijalankan pada saat merawat di kebunnya Wakil Presiden di rumah
di rumah dinasnya kalau nggak salah itu sudah dari dokter kepresidenannya itu udah menyatakan kalau itu udah nggak ada residunya gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan SOP seperti itu sudah aman seperti itu. Oh, iya. Tadi sempat bilang kan kalau misalnya tempat Mas Dava ini di 1000 mdpl. Iya, Ya, jadi sebenarnya anggur tuh bisa tumbuh ya walaupun di luar tadi rekomendasi MDPL-nya. Cuman dari segi eh, waktunya aja ya, jadi agak terhambat. betul. Iya, betul sih. Kalau kalau di kami di Mm-mm. sini kan lebih ke mungkin jamurnya ya. Jamurnya Mm-mm. itu karena biasa di sini turun kabut dan sebagainya. Jadi mungkin perawatannya itu lebih ekstra lah Mm. dibandingkan di dataran rendah. Itu aja sih sebenarnya di perawatannya aja yang lebih apa ya, lebih PR sih kalau di dataran tinggi. Oh iya, oke. Tadi udah sempat dikasih tahu pemupukannya, tapi boleh di-share Kak Ya. Mas, pupuknya tuh Hmm. pakai apa aja nih dari awal sampai akhir? Atau beda-beda tiap varietas? Kalau tiap varietas sih sama. Cuman kalau Mm-mm. misalnya untuk di pertumbuhan itu ya contohnya kayak NPK seimbang pasti 16 16 16 itu terus ada eh, karate boron juga bisa pakai Mm-mm. lalu sprinter eh, grower itu pakai juga terus mungkin kalau misalnya udah lanjut ke pembuahan itu kita pakainya ada profesional juga gitu Oh, profesional ya. oke, oke. Nah, kalau dari Hmm. penjualan gimana nih Mas? Kan tadi Mas bilang kalau misalnya anggur tuh memang udah banyak saingan anggur, udah banyak yang terjun juga ke anggur. Ya, Nah, konsep penjualan yang dilakukan Mas Dava tuh gimana? kalau konsep penjualan sih kalau di sini sebenarnya kita lebih ke agroeduwisata. Jadi di sini memang kita inginnya mengedukasi kan, benar-benar mengedukasi gimana cara berbudidaya sebenarnya. Tapi di sini kita bilang sebenarnya bukan kebun produksi, tapi kebun display. Mm-mm. Jadi kebun display ini memang dikhususkan untuk Halo? eh, Halo? Sorry tadi halo. Oh, putus. oh oke. Halo? Nah, udah. Udah aman? Nah, tadi baru sampai Oke. display, kebun display. Display. Oke, jadi kebun display ini kenapa kebun display? Eh, karena kalau misalnya untuk produksi sendiri ini kita tidak mampu gitu untuk supply ke supermarket dan sebagainya. Jadi kita itu di sini sistemnya kalau ada petik sendiri. Jadi kalau ada pengunjung ingin memetik sendiri, kalau pada saat masa panen tiba gitu, itu bisa dan itu 1 kilonya itu di 150.000. Jadi kebun kami itu kenapa di sini mungkin dibilangnya display karena ini kita karena kan inginnya itu mengedukasi para penggiat atau petani baru gitu. Jadi setelah kita oke ini loh si buahnya itu ini terus bibitnya ini kalau misalnya mau menanam sendiri gitu dan kita juga ada pedomannya juga gitu ala Virisco gimana step-step cara perawatannya seperti itu dan untuk marketnya sendiri ya di sini sebenarnya kita lebih banyaknya dihidupi oleh bibit sebenarnya penjualan bibit jadi untuk buah itu memang karena di sini kebun display jadi ya untuk buah sebenarnya hanya pemanis sebenarnya seperti itu dan kalau bisa dibilang kita nggak bisa juga gitu nggak bisa supply ke supermarket karena di sini juga udah habis oleh pengunjung jadi kita ini di 1 kali panen itu bisa sampai sekitaran di 3,5 ton sekali panen dan itu kita biasanya sih kita ada penyetingan. Jadi di greenhouse A kapan, di greenhouse B kapan gitu. Karena kan anggur ini bisa disetting gitu. Nah, setelah itu biasa kita info nih ada panen kayak gitu. Tapi karena
dengan sistem seperti itu kita cepat habis sebenarnya sih buahnya ini memang cepat habis gitu. Apalagi biasanya kalau cerita sedikit ini biasanya kebanyakan malah yang belum matang mungkin di sekitaran 80 sampai 90% kematangannya itu masih ada asam-asamnya itu pengunjung malah suka yang seperti itu gitu. Karena mungkin lagi panas-panas panen petik sendiri terus segar ya kami udah bilang juga gitu kalau itu belum matang gitu dan masih asem gitu. Memang kenyataannya seperti itu dan tapi ya pengunjung senangnya yang seperti Emang itu gitu. suka. Malah yang belum manis terlalu manis itu pengunjung banyaknya senang yang seperti itu. Makanya kita di sini ya dengan sistem seperti itu habis terus gitu. Makanya kita ubahlah sistemnya di tahun ini kita adakan panen raya gitu. Panen raya yang insya Allah di bulan September lah. Bulan September kita ada panen raya. Seperti itu sih kalau misalnya untuk eh, marketnya. Oh, jadi itu panen raya tuh dari semua greenhouse ya? Kan sebelumnya sempat Iya, yang greenhouse A, greenhouse B gitu. Jadi sekarang semuanya. iya jadi iya semuanya. Tapi kita ada karena kita di sini juga sering ada pelatihan. Mm-mm. Jadi ada pelatihan ada pelatihan dari anak TK, ada pelatihan Mm-mm. dari anak SD, SMP sampai masa persiapan pensiun gitu. Kita adakan di sini, alhamdulillahnya setiap bulannya itu udah sering ada gitu. Makanya kita kan harus apa ya, harus kasih ruang juga nih buat buah yang selalu ada gitu, selalu ada dalam artian ya kalau misalnya kita ikutin panen raya kan ketika adanya para peserta ini yang ingin belajar dan buahnya nggak ada kan ya mereka juga bingung gitu. Ini belajar anggur kok buahnya Mm-mm. nggak ada gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang sebenarnya sudah kita pikirkan, makanya kita adakan satu greenhouse itu ya kita settingnya di satu greenhouse biar ada terus gitu buahnya. Tapi kalau untuk keseluruhan sih mayoritas kita adakan panen raya gitu. Oh, iya. Jadi tadi sebenarnya Mm-mm. utamanya itu jual bibitnya, tapi kalau di kebun Iya, itu bisa kayak panen, petik sendiri agrowisata sekalian edukasi juga ya. iya betul. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini sebenarnya yang mau ikut pelatihan itu umum ya, buat semua orang bisa. Kalau yang umum kayaknya baru bisa setelah Lebaran ini. Jadi Hmm. sekarang itu kebanyakan itu karena dari instansi-instansi eh, karena mereka ada program yang masa persiapan pensiun itu biasanya kita yang ngisi gitu. Jadi mungkin para calon eh, purna bakti itu kita yang membekali lah, istilahnya membekali dan di sini juga kan sekalian jalan-jalan gitu keliling kebun. Itu biasanya sih kalau yang udah jalan itu kita dari bulan dari pertengahan tahun lalu sampai awal tahun ini sekitar 1.000 peserta sih yang biasa apa ya ada pelatihan lah di sini untuk masa persiapan pensiun gitu. Untuk sekolah sendiri dari TK, SD, SMP itu mungkin baru beberapa, tapi insya Allah itu ada agenda di setelah Lebaran itu ada beberapa sekolah yang mau berkunjung sini untuk belajar anggur gitu. Nah, tadi sempat bahas juga yang 15 varietas ya, Ya, dan 4 mau diajuin yang buat Jawa Barat. Nah, kenapa yang ya. 4 itu tuh dipilihnya tuh karena apa tuh, Mas? Kalau yang 4 itu kita lihat itu dari dompolan atau tandanya itu yang Mm-mm. paling bagus yang mana. Sebenarnya banyak sih, banyak pertimbangan dari warna, dari bentuk, dari dompolan atau tandannya, dari rasanya, dari eh, pohonnya juga gitu. Apakah di sini sudah adaptif atau belum gitu. Jadi kalau dilihat-lihat 4 varietas ini yang benar-benar di sini itu berbuahnya udah apa ya bisa dibilang udah enak lah dia berbuah di sini udah cocok lah gitu. Jadi kalau kita lihat gitu, kalau kita lihat salah satunya itu ada Dayang Sumbi Jabar Agritech.
Mungkin yang kemarin alhamdulillahnya udah kedatangan Ibu Titi Soeharto juga ke sini dan beliau sangat apa ya? Beliau sangat terkesan lah dengan Dayang Sumbi karena memang kita lihat dari warnanya, dari apa ya? Dari buahnya itu memang satu buah itu besar-besar dan dari tandannya itu memang bagus gitu. Jadi kita lihatnya juga yang selain kualitas dalam buahnya, tapi kita juga lihat looknya gitu. Jadi kalau kita lihat, oke nih buahnya good looking lah, bisa dibilang buahnya good looking. Jangan sampai cuma good looking doang gitu, tapi kualitas buahnya juga harus bagus gitu, harus crunchy atau juicy seperti itu. Jadi itu sebenarnya pertimbangannya sih seperti tadi sih dari eh, mungkin bisa dibilang spesifikasi si buahnya itu sendiri yang kita pertimbangkan mana yang sudah sangat baik berbuah di kebun kami seperti itu. Oh iya, iya. Jadi kebanyakan yang datang ke kebun pun dari 4 varietas itu banyak yang suka nih di Iya, 4 ini. betul. Oh iya, iya, iya. Mm, Oke. Nah, kalau ini kan Mas Dava termasuk yang kayak baru juga ya, baru berapa tahun terakhir dan terjunnya tuh ke budidaya anggur. Tantangan ya. terbesar nih saat memulai eh, budidaya anggur tuh apa nih? Apalagi dari nol gitu. Tantangan terbesarnya sebenarnya karena mungkin kita kan ngomonginnya makhluk hidup ya. Ya. Itu kita harus banyak sabarnya aja sih sebenarnya. Karena kan di sini apalagi cuaca di sekitar kebun itu kan relatif lebih dingin. Karena kan si anggur ini sangat suka tempat yang panas gitu. Yang panas dan kering sebenarnya sukanya anggur ini. Dan kita di sini malah dapatnya yang benar-benar eh, dingin gitu. Sebenarnya eh, salah satu dan kendala utamanya gitu di sini dari cuaca dan iklimnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau adain pembuahan gitu, taunya musim hujan, taunya benar-benar seharian full nggak ada matahari. Ya Hmm. hal-hal seperti itu yang benar-benar kita harus ya lus-lus dada lah pada awalnya seperti itu. Karena kan waktu awal itu kan kita nggak tahu juga ya. Kita kita mikir ya udah gitu. Eh kita nanam anggur terus ya mereka bakal tumbuh ya udah kayak di kebun-kebun lain yang mungkin kita mengeneralisir lah lokasi dari penanaman anggur itu sendiri. Tapi ya setelah kita lakukan lah setelah kita berbudidaya anggur ternyata tidak semudah itu dan tidak semudah itunya itu karena iklim dan cuacanya sebenarnya karena kan kita juga nggak bisa memaksakan si buah ini harus terus berbuah lah atau si buah ini harus benar-benar tumbuhnya harus cepat lah. Kita juga kan di sini membudidayakan makhluk hidup gitu jadi sebenarnya kendala utamanya sih di eh, apa ya di iklim sih. Kita harus dan perawatnya sendiri seperti Om Rosan Aji atau Om Agus itu sendiri kan waktu itu masih baru lah istilahnya masih baru untuk di dataran tinggi. Tapi setelah kita belajar selama 2 tahun lebih ini kita belajar terus bagaimana cara menanggulangi segala masalah yang timbul oleh cuaca dan iklim itu alhamdulillahnya sekarang kita bisa berbudidaya dengan baik lah seperti itu. Hmm. Oke, Mas. Nah, kalau kebun itu berapa sih, Mas, luasnya? Kalau luasnya Mm-mm. kebun itu di sekitar 9.000 meter sih, nggak nyampe di bawah 1 hektar lah gitu, Oh, iya. Ini nggak di nyampe. Bandung aja atau gimana nih, Mas? Kalau sekarang sih yang udah jalan itu yang di sini di Mm-mm. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mm-mm. Kita lagi ngembangin juga di Majalengka, di Jatiwangi, Majalengka. Itu Itu iya, di sana sebenarnya lebih ke pembibitan juga sama, cuman mm, sebenarnya konsepnya sama, cuman konturnya aja yang berbeda. Kalau di sana di hamparan, kalau di sini kan agak seperti lembah gitu. Jadi mm. sebenarnya konsepnya kurang lebih sama lah seperti di sini. Oh, oke, oke. Nah, tadi Mas bilang fokusnya di bibit.
Dan Iya. selain di bibit itu di agro eduwisatanya. Nah, selain itu ada lagi kah, Mas? Atau sempat bilang juga Kalau di Tabu Lampot ya? Oh iya, kalau Hmm, misalnya kita di sini sebenarnya marketnya itu selain di bibit gitu. ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bibit itu nggak laku gitu, kasarnya bibit nggak laku, kita kan sebenarnya masih bisa ditinggiin lagi menjadi semi indukan gitu. Terus kalau misalnya semi indukan itu nggak laku lagi, ya udah kita buat aja tabu lampot seperti itu. Jadi ada sebenarnya yang benar-benar kita dari awal itu, dari bibit awal itu dijadikan tabu lampot, ada yang memang benar-benar eh, misalnya kayak tadi gitu, yang dari bibitnya mungkin gak laku ya kita bisa manfaatin itu gitu. Jadi di sini bisa juga jual tabu lampot. Nah, kalau untuk di kebunnya sendiri di sini bakal ada toko taninya juga gitu, toko tani dan insya Allah kedepannya juga ada coffee shopnya yang udah jalannya itu ada kafenya. Jadi kita bisa menikmati santapan kafe dengan kebun anggur gitu, dengan anggur-anggur yang ada di atasnya seperti itu kalau di sini. Terus kalau yang toko tani itu toko jualnya kayak apa, Mas? Jualnya di situ pupuk dan obat-obatan sih untuk sementara. Eh, Sama merchandise juga sih. Jadi kita Hmm. lagi cobalah merchandise gitu. eh kita lagi develop juga dan itu nantinya yang sementara ini masih pupuk sama obat-obatan, tapi nantinya ada merchandise dan perabotan untuk mensupport para petani anggur seperti itu. Oh iya, yang ada toko taninya itu untuk lokasi yang di mana, Mas? Sorry. Di kebun anggur Firisco Oh, yang di Bandung ini. di Bandung Barat. Iya. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, kalau dari segi respon konsumen ini gimana, Mas? Dari kayak bibitnya, dari tabu lampotnya. Oke, dari kalau respon konsumen sih sebenarnya kalau dari bibit ya alhamdulillah sampai saat ini sih alhamdulillah baik lah, sangat baik karena kan kita juga di sini mengutamakan validitas dan kualitas juga gitu. Kita juga di sini menjual istilahnya varietas-varietas yang benar-benar udah berbuah di kebun anggur Firisco gitu. Kalau yang mungkin belum berbuah di sini ya kita nggak berani juga gitu keluar karena kan kita harus validasi dulu gitu. Yang utamanya seperti itu. Makanya alhamdulillahnya gitu. Ditambah dengan adanya SOP atau pedoman yang kita buat untuk konsumen itu lebih ke memudahkan lah, memudahkan para konsumen itu dalam berbudidaya anggur gitu. Dan kalau di Tabu Lampot juga sebenarnya sama aja gitu perawatannya seperti eh, jika para konsumen itu membeli bibit gitu. Kalau untuk buahnya sendiri sih alhamdulillah sih banyak yang bilang juga kan kalau di sini buahnya itu lebih fresh gitu karena petik sendiri dan mungkin manis tapi nggak terlalu manis gitu. Jadi yang mungkin kepercayaan para konsumen akan kebun kami juga salah satunya dari buahnya. Buahnya yang memang benar-benar alami dan ada seger-segernya gitu. Mungkin ada asemnya itu asem seger gitu. Jadi bukan yang ada apa campuran bahan kimia nggak seperti itu gitu. Jadi alhamdulillahnya respon dari buahnya sendiri sih sangat positif dan sampai sekarang juga sering banget gitu ada yang nanyain kapan panennya. Jadi ya alhamdulillahnya kalau dari buah, bibit, tabu lampot dan sebagainya produk kebun anggur Visco itu baik gitu responnya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Iya. Nah, berarti ini pemasarannya full tahu infonya tuh dari online ya? Dari medsos atau dari mana nih? Iya, kalau sebenarnya pemasaran sih kita di medsos sih. Kita belum kayak yang apa ya terlalu gembar-gembor juga gitu. Sebenarnya kita Mm. 1 tahun ke belakang itu masih mulut ke mulut gitu. Kita nggak terlalu expose lah gimana di kebun ini. Jadi kita sebenarnya lebih ke marketingnya ya
lebih ke organik aja gitu, dari mulut ke mulut atau mungkin dari para pengunjung terus share di WhatsApp atau di Instagram atau teman-teman komunitas. Biasa kan komunitas kalau misalnya komunitas atau asosiasi itu yang dari luar kota, kalau misalnya ada acara di Bandung itu nginepnya di kebun Virisco gitu. Dan kalau misalnya mereka datang sini kan biasanya itu menjadi apa ya? Mungkin marketing gratis ya, bisa dibilang marketing gratis karena kalau misalnya kita terlalu expose gitu, terlalu gembar-gembor tentang buah, ya kita buah aja sering kehabisan gitu. Jadi takutnya kalau misalnya pengunjung atau konsumen datang sini ya mereka merasakan kecewa gitu. Apalagi banyak konsumen atau pengunjung dari kebun kami ini banyak yang dari luar daerah gitu. Bahkan dari luar Pulau Jawa pun banyak gitu yang datang ke sini dan kita juga nggak mau mengecewakan pengunjung. Makanya salah satu upayanya eh, kita adakan panen raya nantinya, biar kalau misalnya kita up di media sosial atau up ke teman-teman kita posting seperti itu ya kita nggak perlu ketakutan ini buahnya ada atau enggak gitu. Kita udah siap gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini emang Gitu sih. permintaan pasar anggur tuh sangat besar ya. Sekarang masih sangat sangat besar lah. Ya, 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 ya. Oke deh Mas kalau gitu. Mas, sekarang kita ada rehat sejenak dulu ya Mas. Nanti Oke, dilanjut sesi 2 untuk Q&A. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti tanya jawab dengan Mas Dafa. oke. Ya, oke deh. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab dengan Mas Dafa setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya nih kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo sahabat Mutiara, sekarang kita lanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab. Jadi yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Mas, sekarang kita cek pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan pertama, ada yang nanya nih Mas, modal berapa untuk memulai anggur? Langsung jawab aja. Oh boleh. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau ngomongin modal sih balik lagi eh, gimana konsepnya, konsep apa yang akan kita jalankan untuk nanam anggur gitu. Apakah emang mau skala bisnis lah atau cuman hobi lah atau gimana gitu. Karena kalau misalnya modal kita hobi nanam-nanam aja di pot juga kan bisa gitu. Jadi tabulam pot. Nah, itu kan modalnya sebenarnya hmm, bisa dibilang nggak nggak apa ya nggak mahal juga gitu. Maksudnya dengan kita misal kita buat pot lah, buat tabulam pot, anggaplah rangka pot itu di sekitaran 200, terus si pohonnya itu mungkin di 125 satu bibitnya gitu. Terus kita itu 325, anggaplah kita dengan pupuk dan sebagainya perawatan, anggaplah satu pot itu di 300 lah mungkin.
di 400-an lah, di 400-an. Sebenarnya kan dari kita menanam satu pot aja di pembuahan pertama itu bisa aja di sekitar 10 kilo, 5 kilo atau sampai 10 kilo gitu. Dan itu kan eh, sebenarnya itu balik lagi gitu. Mau kita jadi hobis atau kita lihat sisi bisnisnya gitu. Kalau misalnya kita lihat sisi bisnisnya, dari kita jual tabu lampot aja itu satu tabu lampot kalau di kita itu dijual seharga 1 juta sampai 3 juta satu pot gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya kan dengan kita modal anggaplah 300 gitu. Anggaplah ada apa kerusakan dan sebagainya ya di 500 lah gitu. Di perjalanan kita berbudidaya satu pot ini gitu. Anggaplah seperti itu kan kita jual dengan harga 1 juta pun itu kan bisa balik modal gitu. Kita jual dengan 1,5 juta sampai 3 juta pun itu sangat apa ya? Karena anggur ini value-nya sangat besar gitu. Jadi dengan kita berbudidaya dengan pot pun itu akan menghasilkan gitu. Apalagi dengan hobi sih, kalau hobi ya sebenarnya di pot kecil yang ukuran 35 seperti itu pun itu bisa berbuah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin modal, itu balik lagi konsepnya seperti apa gitu. Gitu sih. Terima kasih ya Mas jawabannya. Semoga Oke. terjawab. Oh ya Mas, tadi belum sempat nanya. Kalau misalnya Mm-mm. bisa berapa kali panen ya Mas? Kalau anggur itu dalam 1 tahun bisa 2 kali sih. 2 kali Oh, panen, iya. Dan oh itu jadi, bisa kita setting gitu. mm-mm. Mm-mm. Oh Jadi jadi kita setelah, bisa setting. Iya, kalau misalnya Lebaran nih, mm-mm. pingin panen gitu. Berarti kan kita mundur di 4 bulan sampai 3 bulan sebelum Lebaran ini gitu. Itu kita pemangkasan lah, baru kita mulai fase pembuahan seperti itu. Oh ya ya ya, oke Mas. Kita lanjut lihat-lihat pertanyaannya Mas. Oke. Oke. Oh iya nih ada yang nanya lagi. Di sini ada sampai pasca panen kah? Tadi sempat dibilang semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Yang terjual kan Hmm. buahnya. Nah, sisanya gimana? Apa dimanfaatkan atau bagaimana? Sebenarnya kalau sebenarnya kalau misalnya karena kita belum sih kalau misalnya Mm, kita untuk produksi keripik sebenarnya kita pingin produksi keripik daun anggur. Jadi mm, rasanya itu agak mirip bayam gitu. Agak ya. mirip keripik bayam. Itu kalau misalnya kita ngomongin pasca panen dari pohon anggurnya itu sendiri gitu dari daunnya kan bisa dibikin keripik. Kalau misalnya di kebun anggur Frisco itu sebenarnya belum jalan kalau untuk di daunnya gitu. Kalau misalnya di buahnya itu sendiri kan sebenarnya bisa dijadikan jus atau misal kita bikin kue atau apapun itu kan bisa dijadikan toppingnya gitu. Terus kalau misalnya daunnya tadi bisa dijadikan keripik atau daun mudanya itu sebenarnya bisa dijadikan semacam lalaban gitu. Jadi ada yang menggunakan itu sebagai lalaban. Terus kalau misalnya di Mesir sendiri kan kayak apa ya makanannya itu yang kayak lemper-lemper gitu kan sebenarnya daun pembungkusnya kan daun anggur gitu dan itu bisa dimanfaatkan. Terus selain itu dari batangnya itu kita bisa jadikan bibit dari batangnya karena bibit di kita ini sistemnya itu okulasi, jadi disambung si bibitnya itu sendiri. Jadi kalau dari batang-batangnya itu kita bisa manfaatkan sebagai pembibitan. Terus dari bijinya sendiri sebenarnya bijinya itu yang sangat apa ya? Harganya sangat mahal sebenarnya dari bijinya sendiri karena bijinya itu sendiri bisa diekstrak menjadi minyak. Biasanya itu jadi minyak biji anggur. Itu kalau di luar itu minyak yang salah satu yang termahal lah kalau minyak biji anggur itu. Jadi kalau misalnya di kita sendiri ini belum ada alat untuk mengekstraknya dan sebagainya gitu. Jadi kalau
Kalau untuk bijinya sendiri, kalau misalnya dimakan biasa kita lepehin atau buang gitu. Sebenarnya walaupun rasanya pahit atau nggak enak gitu, sebenarnya yang paling berkhasiat itu dari bijinya gitu. Tapi ya jangan, tapi ya tetap gitu, ada proses pengolahan gitu. Tapi kalau misalnya kita makan anggur dengan bijinya itu sendiri ya itu nggak apa-apa juga gitu. Kayak gitu sih kalau untuk pasca panen dari satu pohon anggur ini seluruhnya itu bisa dimanfaatkan, nggak ada yang terbuang lah gitu. Oke, terima kasih banyak Mas jawabannya. Semoga Oke, terjawab nih. Ada yang nanya lagi nih Mas. Untuk kafenya buka terus gak Mas tiap hari? kalau kafe kita buka Mm. terus di setiap jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi kita cuman tutup di eh, hari Jumat. Kita tutup di hari Jumat. Nanti ya insya Allah lah kalau misalnya eh, coffee shop itu jadi mungkin nanti kafenya siang-siang nanti coffee shop itu diteruskan di malam hari. Jadi biar para pengunjung juga bisa menikmati suasana berkeliling kebun anggur itu di malam hari gitu sih. Oh ya, tanggal merah buka Mas. Tanggal merah sih buka, cuman kalau untuk Lebaran ini tutup sih. Oh Iya, iya, iya. Lebaran ini tutup dulu ya. Oke nih, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, ada yang nanya nih. Cara memilih bibit dan tabu lampot gimana? Apakah disesuaikan dengan daerah juga? Sebenarnya sih cara cara yang apa ya? Mungkin yang simpelnya itu kita lihat biasanya kalau di kami itu bibit yang dijual itu udah ada eh, pasti ada pucuk aktifnya atau udah ada sulurnya biasanya. Sulur itu eh, kumis yang biasa untuk mengikat di rambatannya. Jadi pohon anggur itu mengikat ke rambatannya itu dengan sulur. Jadi biasa kalau misalnya di kita itu kalau untuk bibit itu biasa ya pasti yang pertama itu dari daunnya itu sendiri ya. Daunnya itu yang terlihat sehat itu ya memang yang eh, hijau agak tua lah ya. Hijau yang benar-benar hijau gitu. Terus ya dari pucuknya juga, pucuknya harus yang aktif dan tadi ada sulurnya gitu, biar nanti adaptasi dengan lingkungan barunya itu apa ya, nggak terlalu kalau misalnya ya kayak anak kecil lah, kalau misalnya adaptasinya terlalu kecil terus disimpan ditempatkan di tempat yang baru kan agak mungkin kurang nyaman atau gimana ya sama juga gitu halnya dengan tanaman gitu makanya kita di sini menjual bibit-bibit yang kisaran di 60 cm ke atas gitu dan kalau untuk di tabu lampot sebenarnya sama aja sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat bibitnya bagus atau enggak itu ya kita juga harus perhatikan detail juga gitu. Perhatikan detail itu contohnya dari batang-batangnya, dari daun-daunnya itu apakah misal ada penyakit lah, ada hama gitu. Kita kan nggak tahu juga gitu. Misalnya dari atas kelihatannya bagus gitu, dari tampak sekilas bagus lah, tapi kan kita nggak tahu juga nih misal ada di dalamnya itu ada penyakit lah ada atau semacam kayak kutu putih lah atau seperti apa itu kan sebenarnya ketika kita nggak ngecek itu atau kita nggak sebenarnya itu bisa dihilangkan gitu ya bisa kita pakai penyemprotan cuman kan kalau kita sadarnya telat itu kan bisa mengancam juga gitu untuk tanaman-tanaman di sekitarnya gitu jadi kalau untuk pemilihan bibit sih sebenarnya eh, iya sama aja sih general lah sama pemilihan tanaman pada umumnya gitu. Dilihat dari daunnya, terus yang perlu dilihat itunya sih tadi pucuknya aktif atau enggak gitu. Itu aja sih. Oke, oke. Semoga terjawab nih buat yang bertanya. Kita cek lagi pertanyaannya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, Mas. Mau mulai anggur, gimana cara menjaga kualitasnya agar
selalu bagus? Apa yang harus diperhatikan buat pemula? Nah, yang diperhatikan dari pemula itu jangan apa ya? Jangan takut dulu lah. Maksudnya kan mungkin bisa dibilang, mungkin banyak yang beranggapan menanam atau berbudidaya anggur ini ya dibilang ribet lah atau perawatannya ini itulah. Sebenarnya ya memang kitanya itu harus disiplin aja sebenarnya dari cara menyiramnya gitu. Karena kan anggur ini sebenarnya eh, dari apa ya? Dari medianya itu kan yang penting lembab gitu. Jadi nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah gitu. Kalau terlalu basah itu nantinya bakal busuk akar gitu. Jadi sebenarnya yang basic-basic itu dari penyiramannya dulu gitu. Penyiramannya harus disiplin dulu sebenarnya intinya dari situ. Karena kan kalau misalnya eh kita mungkin rutin gitu, mupuknya seminggu sekali lah, oke gitu. Tapi saat kita tidak siram gitu atau kita kelebihan siram, ya nanti juga bakal ada saatnya apa ya kelihatan lah si pohon anggur ini juga akan berkomunikasi gitu ke kita dari caranya itu lewat mungkin dari si daunnya yang agak-agak nantinya kuning lah atau misal mencoklat lah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula itu sebenarnya menurut saya yang penting awalnya itu ya berhasil membuahkan dulu lah intinya gitu. Berhasil membuahkan di pembuahan kedua menurut saya. Karena di pembuahan pertama itu kita pruning terus kita buah itu sebenarnya pasti ada gitu. Cuman dari pembuahan pertama ke pembuahan kedua ini kan mungkin kita bisa banyak hal yang dipelajari lah. Banyak hal yang dipelajari gimana caranya gimana si pohon anggur ini mau tumbuh gitu di area lingkungan kita gitu itu kita belajar dari prosesnya juga gitu. Karena memang tanaman ini kan memang butuh proses yang nggak sebentar juga gitu, nggak bisa instan juga gitu. Jadi eh, dari kontinuitas itulah gitu, dari misal kita berhasil nih di pembuahan kedua, ketiga, keempat, dari situ ya ya udah, berarti bisa dibilang ya berhasil gitu, berhasil dalam berbudidaya anggur gitu. Kalau misalnya kita udah bangga di pembuahan pertama atau kita udah berhasil gitu di pembuahan pertama itu kalau saya bisa bilang gitu itu tidak menjamin di pembuahan kedua ketiga keempatnya akan stabil gitu kontinuitas pembuahannya itu jadi kalau kalau di kebun kami sendiri gitu biasa di pembuahan pertama itu kita buang buahnya gitu kenapa karena sebenarnya kita lebih ingin pohon ini jadi gede dulu gitu jadi kita konsennya itu di pertumbuhan dulu gitu. Karena kalau jika eh, pohonnya itu udah makin tua, jadi si anggur ini bisa dibilang semakin tua semakin produktif gitu. Kalau bisa dilihat lah di kebun-kebun di Jepang atau di Australia, itu kan pohonnya itu yang benar-benar batangnya itu udah gede banget gitu. Gede banget dan satu pohon itu kan bisa sampai puluhan atau ratusan kilo gitu. Dan itu memang terjadi gitu. Jadi semakin tua itu memang anggur itu semakin produktif lah. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu terburu-buru lah. Ingin kayak misal ada aja gitu. Kita bisa pakai eh, 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 apalah yang bisa ngebus biar di pembuahan pertama itu si anggur ini bisa cepat berbuah gitu. Tapi ya kita berhasil gitu membuahkannya. Tapi di pembuahan selanjutnya itu kan karena kita kesannya memaksakan gitu, memaksakan si pohon yang masih mungkin masih ingin bertumbuh ini untuk dibuahkan. Iya nanti pembuahan selanjutnya itu bakal tidak akan maksimal. Makanya kalau dari saya sendiri gitu, mungkin ya ini balik lagi sih gimana setiap personal orang itu sendiri. Kalau di kebun kami memang di pembuahan pertama itu kita tidak fokus gitu di pembuahan gitu. Jadi di pembuahan kedua sampai selanjutnya itu kita benar-benar misal di pembuahan kedua pun misal oh oke kualitasnya segini di pembuahan ketiga dan selanjutnya itu masih kita bisa atasi dan kita tingkatkan gitu kualitasnya seperti apa. Kalau misalnya kita
misal di pembuahan pertama ini buahnya burik lah gitu, karena mungkin dibuahkan pada saat bulan penghujan gitu. Jadi banyak jamur dan sebagainya atau gimana gitu. Itu nanti kan setelah kita belajar di pembuahan kedua ini, kita di pembuahan ketiga, keempat, dan selanjutnya itu kan kita bisa belajar dari pengalaman di pembuahan yang kedua atau pertama ini gitu. Jadi sebenarnya intinya harus sabar dulu lah, dan kalau dia ya ingin belajar lah istilahnya gitu, ingin belajar karena anggur ini ya salah satu apa ya, pohon atau buah yang spesial juga gitu. Jadi kita juga bisa dibilang harus merawatnya dengan spesial juga gitu. Oke, oke Mas, terima kasih banyak. Nggak kerasa Oke. udah 1 jam nih, pertanyaan juga sudah Oh, oke. terjawab semua. Jadi kita sudahi ya Mas, bicara tani kali ini. Oke, siap. Nah, Ya, terima tapi kasih. sebelum closing nih Mas, boleh nggak Mhm. disampaikan nih gimana perasaannya setelah terjun ke pertanian, atau ada yang mau Mas Dava sampaikan juga untuk para penonton, siapa tahu ada yang mau tertarik juga terjun bertani gitu. Oke, jadi sebenarnya dari yang apa ya, dari yang sudah saya alami lah gitu ya, suka dukanya bagaimana gitu masuk di dunia pertanian ini, sebenarnya bisa dibilang seru gitu. Yang tadi dibilang di awal, dari anggur ini kan kita bisa explore lah. Intinya kita bisa explore karena anggur ini masih baru gitu, masih baru, dan kita juga sebenarnya dengan Asosiasi Penggiat Anggur itu kita adakan sinergi juga dengan pemerintah. Nantinya bakal ada insya Allah di 2027 itu kita substitusi impor sebesar 20%. Jadi nantinya buah-buah anggur yang 100% impor itu mungkin nanti kita bisa substitusi lah dengan anggur-anggur lokal yang ada di Indonesia gitu. Dan alhamdulillahnya gitu, mungkin iya, salah satu hikmah dari kita bersabar dan mungkin bisa dibilang jatuhnya di waktu kebun buah Tien gitu. Pada saat anggur ini banyak banyak apa ya? Banyak teman-teman yang support lah, utamanya di anggur gitu. Sinergi pemerintah pun kami juga bersinergi dengan Ditjen Hortikultura. Alhamdulillahnya respon dari kementerian itu sangat positif dengan anggur, dan dengan adanya saya di sini juga responnya sangat positif karena mungkin memang para petani muda itu sangat jarang gitu. Sejarang itu sampai saya di sini yang bisa dibilang petani ya baru kemarin sore juga sangat diapresiasi gitu. Karena eh, saya juga di sini pingin apa ya, pingin punya tujuannya itu ke situ gitu. Saya ingin generasi muda gitu yang bisa biasa dibilang generasi Z lah, atau mungkin ya milenial Z, atau mungkin nantinya ada gen alpha lah seperti itu. Itu saya pingin lewat anggur ini menumbuhkan lah ketertarikan mereka gitu. Eh, dari pelatihan-pelatihan seperti yang sudah dilakukan di kebun anggur Frisco sendiri, kita juga sebenarnya nggak kepikiran gitu kalau misalnya nantinya gitu kita bakal ada pelatihan melatih para pensiunan yang mau jadi pensiunan, para anak-anak TK, anak-anak SD, sebenarnya itu kan menjadi pondasi, sebenarnya pondasi ke depannya. Memang jika pemerintah ini serius gitu, serius dalam eh, anggur ini gitu, kementerian serius, asosiasi pun mendampingi pemerintah dengan serius, nantinya memang swasembada anggur itu ya kita bukan apa ya, bukan bukan cuman omon-omon doang gitu. Nantinya ya memang itu bisa bisa kita laksanakan dan bisa terjadi gitu ke depannya gitu.
Dan alhamdulillahnya kan kemarin juga respon baik juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI ya yang menaungi pertanian gitu. Alhamdulillahnya dari Ibu Titik sendiri itu kemarin responnya sangat apa ya? Kalau bisa dibilang itu salah satu apresiasi tertinggi dari Kebun Anggur Firisco itu melihat apresiasi dan respon Ibu dan beserta rombongan pada saat itu beberapa anggota Komisi 4 yang hadir pun di sini sangat apa ya? Sangat bisa gitu. Sangat bisa dilihat lah prospek kedepannya itu anggur itu seperti apa gitu. Dan ya alhamdulillahnya lah kita juga disupport dan dibantu dengan berbagai pihak gitu. Dari situ ya kalau dari saya sendiri mungkin terakhir ya di sini ya bermimpi sebenarnya anggur ini benar-benar bisa swasembada gitu di masa yang akan datang dan itu bakal terus di apa ya bakal ada estafet gitu dari yang tadi saya bilang dari gen misal sekarang milenial terus ke gen Z atau terus ke gen Alpha dan seterusnya itu kita sebagai petani itu bukan apa ya bukan bukan profesi yang dianggap remeh lagi gitu. Bukan profesi yang dianggap remeh lagi. Nantinya mungkin anak-anak muda itu mungkin inginnya kalau saya itu ingin menumbuhkan kalau nanti ada anak-anak itu cita-citanya bukan jadi apa sekarang kan jadi dokter lah atau jadi pembisnis, jadi apa, jadi apa gitu. Saya ingin nanti anak-anak itu kembali lagi gitu. Mungkin zaman dahulu ada yang cita-citanya jadi petani gitu. Dan saya ingin lewat anggur ini cita-cita itu muncul lagi gitu. Dan saya di sini mungkin basicnya bukan dari pertanian, tapi saya sangat apa ya, sangat ingin memfasilitasi siapa saja mau itu dari anak-anak TK sampai mungkin yang sudah pensiun ingin menikmati masa pensiunnya seperti apa, saya sangat memfasilitasi bagi siapa saja yang ingin belajar berbudidaya anggur bisa langsung aja gitu datang ke Kebun Anggur Firisco, kita sangat welcome gitu. Apalagi yang benar-benar sangat apa ya istilahnya passionate lah di bidang pertanian dan ingin berbudidaya anggur, kita sangat open gitu. Dan saya ingin benar-benar ya mungkin menebar kebermanfaatan aja gitu lewat anggur ini, gitu sih. Oke, Mas, terima kasih banyak atas jawaban dan sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan bermanfaat juga. Amin, terima kasih. Iya, oke. Baik, cukup sekian episode Bicara Tani ke-229. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.